baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulai, mari kita absen dulu. Agus Budiman hadir. Niha Umar Irul Boten, Pak. oh enggak hadir. Goib Ilham. Oh, kalau lelaki itu hadir, kalau perempuan hadiroh. Bayu Dava. Boten enten, Pak. Berarti goib. Yeye hadir. Wah, berarti yang tidak masuk 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu perintah puasa. Nah, di sini ada yang tahu apa itu puasa? Artinya puasa. Menurut bahasa puasa berasal dari bahasa Arab. Soma, ya sumu, sauman, wasiyaman. Yang artinya mencegah. Nah, itu betul, Mas. Pengertian puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu soma, yasumu, sauman, wasyaman, yang artinya mencegah atau ngeker atau ngempet. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah untuk berbuat atau melakukan puasa. Salah satunya yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ya, ini ada beberapa sub yang harus kita pelajari. Pengertian puasa, macam-macam puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan doa berbuka puasa. Nah, ini kita akan membagi beberapa kelompok untuk membahas materi pada hari ini. Kita akan membagi sesuai urut absen aja. Kelompok pertama yaitu Agus dan Niha. Nah, Agus dan Niha ini kelompok apa namanya? Mama Kelly. Mama Kelly. Wah, FF sejati. Selanjutnya Umar dan Ilham. Mana orangnya? Wah. Diberi nama apa? Bareta. Oh, apa tuh artinya Bareta? Sniper. Yang ketiga, kelompok 3, Bayu dan Yeye. Wah, ini namanya kelompok apa nih? Alucard. Ini FF sejati, ini ML Jati. Bagus. Nah, ini pembagiannya. Untuk kelompok 1, Mas Nia sama Mas Agus itu membahas tentang pengertian dan macam-macam puasa. Nah, nanti didiskusikan, nanti lalu dijelaskan. Terus yang nomor 3, kelompok 2 membahas syarat-syarat puasa, Mas Umar. Nah, syarat puasa dan rukun
puasa. Terus yang kelompok 3, kelompok Alucard. Wah, marem ini. Alufit membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan doa berbuka puasa. Nah, ini saya beri waktu untuk mendiskusikan sesama kelompoknya untuk membahas materi yang akan disampaikan nanti. Ayo, monggo. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3. Nah, ini tes. Diskusinya sampai di sini dulu. Ini nanti tugasnya masing-masing kelompok itu harus maju ke depan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman. Ya, langsung saja. Untuk kelompok 1 siapa dulu yang maju? Agus Budiman. Berdiri loh, berdiri. Menurut bahasa puasa berarti dari bahasa Arab. Soma, yasumu, sauman, wasiyaman. Artinya menahan atau menjaga. Adapun puasa menurut istilah syarat berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbit matahari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kedengeran enggak? Nah, ini saya jelaskan kembali. Pengertian puasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau mencegah. Bahasa Arabnya soma, sauman, wasiyaman. Nah, terus secara istilah itu puasa menurut istilah atau syara berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai tiba dung atau nging ya. Kalau di sini nging ya. Nah, kalau di sana dung. Berarti kalau duhur kedengaran dung. Ya buka. Tidak. Kalau pengertiannya puasa harus menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu kelompok selanjutnya. Kelompok 1 yang menjelaskan tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Hukum puasa itu ada bermacam-macam. Dapat diterangkan sebagai berikut. A. Puasa wajib atau puasa fardu. Apabila ditinggalkan akan berdosa. Puasa sunnah. Apabila diamalkan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Contoh puasa Senin Kamis, Syawal, Arafah, Asyura, dan lain. Puasa haram. Apabila dikerjakan akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Puasa makruh. Apabila dikerjakan tidak mendapat berdosa, dan apabila ditinggalkan justru mendapat pahala. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini saya tegaskan kembali.
macam-macam puasa itu ada 4. 1. Puasa wajib. Puasa wajib itu harus dilakukan. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa kafarot. Terus yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu contohnya apa? Senin Kamis. Sebelum kamu kurban, Arafah. Yang satunya lagi apa? Tarwiyah. Berarti sebelum kita melakukan apa ya namanya? Sholat Id. Nah, itu tanggal 8 itu dinamakan Tarwiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah itu dinamakan Arafah. Itu disunatkan untuk berpuasa. Terus yang ketiga yaitu puasa haram. Puasa haram ini apabila dilakukan mendapat mendapat dosa. Itu ada 2. Ada 2, yaitu 1 pada Idul Fitri, hari Idul Fitri. Yang kedua pada hari Idul Adha sampai hari Tasrek. Hari Tasrek itu hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, terus yang nomor 4 yaitu puasa makruh. Puasa makruh ini apabila dilakukan tidak mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan justru mendapat pahala. Nah, contohnya ini puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Oh, ini tidak ada tujuannya mau hari Jumat pengen puasa terus diwajibkan kok itu. Nah, itu malah makruh. Terus selanjutnya kelompok 2, kelompok apa ini namanya? Bareta. Kelompok Bareta. Siapa dulu? Syarat puasa ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. A. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa, yaitu Islam, balik, berakal, suci dari haid, nifas, dan mampu melaksanakan puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang agar puasa yang dilakukan menjadi sah menurut syarat. Adapun syarat sah puasa adalah Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Terus selanjutnya yang nomor 4, rukun puasa. Yang keras biar teman-temannya kedengeran loh. Dilaksanakan seseorang Ditentukan nih niatnya hukum itu sangat menjadi hukum yang sangat sakit menentukan sah langsung saja. Nah ini yang poin B. Oh, judul saldonya. Yang poin B, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan Puasa. diri dari membatalkan. Nah, dilakukan sejak sampai panggilannya maka
Nah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok Bareta. Sekarang yang kita tunggu-tunggu, kelompok dari Aluka, kelompok 3. Siapa dulu nih? Membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berdiri. Hal-hal yang membatalkan puasa. A. Makan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Murtad keluar dari agama Islam. D. Hilang akal. E. Mengubah niat puasa. F. Keluar keluar mani. G. Keluar darah haid. H. Berhubungan suami istri pada siang hari. Kene. Nah, oper. Untuk yang nomor 8, poin 8 yaitu doa berbuka puasa. Nah, silakan Mas Agus. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika otoktu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok Mama Kelly, kelompok Bareta dan kelompok Alucard. Nah, di sini ada yang ditanyakan mengenai puasa. Ayo, siapa yang mau tanya tentang puasa yang belum dipahami? Hal-hal yang makruh, yang membuat makruh puasa. Hal-hal yang membuat makruh Puasa. puasa. Nah, di sini dijelaskan amalan makruh pada bulan puasa itu ada beberapa hal. Contohnya bersikat gigi atau bersiwak. Lah ini dilakukan pada pagi hari tidak apa-apa, tetapi ketika menjelang siang jam atau ba'da duhur sampai terbenamnya matahari itu dimakruhkan. Kenapa toh dimakruhkan? Karena ketika kita sikat gigi nanti air atau odol itu bisa masuk ke mulut atau tenggorokan, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Terus berkumur yang berlebihan. Biasanya kalau berkumur gimana? Nah, biasanya kalau pengen minum toh, kalau puasa ini kan panas ya. Siang-siang di masjid berkumur. Nah, itu tidak boleh. Itu hal-hal yang makruh dilakukan, berkumur berlebihan. Ya, kita lanjutkan tadi mengenai amalan makruh pada waktu puasa. Yang nomor 3 yaitu berbekam atau suntik. Nah, biasanya tadi kan ketika orang sakit biasanya ke mantri atau dokter untuk suntik atau berobat lah. Itu kan biasanya disuntik. Lah itu suntiknya itu biasanya masuk ke dalam tubuh, itu mengakibatkan makruh. Terus yang nomor 4 mencicipi makanan walaupun tidak menelannya. Biasanya kan kalau puasa nyicipi dulu toh. Nah, nyicipi dulu itu makruh. Terus yang nomor 5 itu memakai wangi-wangian yang berlebihan. Wah, biasanya cewek ini. Biasanya cewek kan kalau minyakan digo. Betul gak ya? Nah, itu biasanya hal-hal yang makruh dilakukan ketika waktu puasa. Ada yang ditanyakan lagi? Sunat puasa. Wah, sunahnya berpuasa. Oh, hal-hal yang disunatkan ketika kita berpuasa, Mas. Oh, bisa. Hal-hal yang disunatkan ketika kita berpuasa itu sangat banyak sekali. Contohnya memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an, berbuat baik kepada sesama manusia. Lah ini ada lagi
ketika di 10 hari akhir pada bulan Ramadan itu yang hari ganjil ya, hari ganjil, tanggal ganjilnya biasanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk menemukan atau mendapat yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu beribadahnya lebih baik daripada. Ya, ini materi tentang puasa. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ketentuan dalam puasa Ramadan. Nah, untuk hari ini kita sekian dulu, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.